Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya Pendeta Daniel Selan bersama istri saya Ibu Eliska secara bergantian mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari pemuda remaja untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita awali renungan kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa dalam Kristus Yesus, hendak bersyukur dan berterima kasih atas napas hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami hari ini. Kami bersyukur pagi hari ini bersama-sama berdoa dan membaca firman Tuhan sebagai pondasi hidup kami. Berkenanlah ya Bapa melalui Roh Kudus memimpin kami kepada kebenaran demi kebenaran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari pemuda remaja, bacaan dan renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 27 dengan tema mengarahkan orang kepada kebenaran. Lukas 10 ayat 25 sampai 27 demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah motivasi ahli Taurat bertanya kepada Yesus? Dalam bacaan kita di dalam Lukas 10 ayat 25 bagian A, Yesus mengetahui bahwa motivasi ahli Taurat bertanya adalah karena ingin mencobai dirinya. Yesus melihat ada niat tak baik dalam hati si ahli Taurat terhadapnya. Apakah pertanyaan yang diajukannya? Ahli Taurat itu berdiri dan bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Respon Yesus terhadap niat jahat itu adalah mengerahkan si ahli Taurat itu kepada hukum ilahi dan menyuruhnya untuk mengikuti arahnya. Walaupun ia mengetahui jalan pikiran dan niat hatinya. Ia tidak menjawab pertanyaan itu menurut kebodohan hatinya, tetapi menurut hikmat dan kebaikan yang terkandung dalam pertanyaan yang diajukan itu. Lalu apakah jawab Yesus? Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama ialah, apakah yang tertulis dalam hukum Taurat? Dan yang kedua ialah, apa yang kau baca di sana? Apakah jawaban ahli Taurat itu? Si ahli Taurat itu pun menjawab sesuai dengan arahan Yesus dan menemukan jawabannya sendiri. Ia menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dalam hidup ini ada saja orang yang kelihatannya saleh seperti ahli Taurat, tetapi di dalam hatinya ada niat jahat atau niat tidak baik terhadap orang lain.
belajar dari Yesus, dia tidak jengkel, melainkan mengerahkan orang berniat jahat tersebut kepada kebenaran Allah, agar orang tersebut menyadari kekeliruan niatnya dan menemukan dirinya salah, sehingga diharapkan orang tersebut dimurnikan hati nuraninya dan mengalami perubahan motivasi dan aksi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setelah renungan hari ini, saya mau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, karena Allah yang kita percaya di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Bahkan Ia tahu sampai ke dalam hati kita. Marilah kita berlomba-lomba untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan jika belum memahami, bertanyalah dengan tulus dan bukan untuk mencobai. Marilah kita belajar untuk sabar dan tidak marah, tetapi mengarahkannya kepada kebenaran jika ada saudara kita yang bertanya dengan maksud mencobai. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita beraktivitas hari ini dengan tidak lupa membagikan firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman sekerja kita, dan kepada siapapun yang kita jumpai hari ini. Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beri syukur atas firman Tuhan pagi hari ini. Kami mempelajari kebenaran firman Tuhan, bahkan Engkau menghendaki supaya kami mengarahkan orang kepada kebenaran. Karena itu kami mohon Tuhan Engkau menolong kami supaya dalam aktivitas kami hari ini kami menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Karena itu Tuhan menolong kami sehingga hari ini apapun yang kami kerjakan, kami lakukan dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin.